Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ya, Waalaikumsalam Pagi, Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. selamat pagi. Pagi Bu. Alhamdulillah semangat semuanya ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Ya, siap, Bu. siap, Mantap. siap. Oke. Karena pagi ya, masih pagi, kita serap semua aura-aura positif ya. Semua doa-doa tadi yang sudah kita ucapkan ya, kita aminkan. Karena pagi itu biasanya kalau diawali dengan senyuman, sepanjang hari kita akan merasakan bahagia ya. Oke, silakan Ketua Kelas Ian Rudiana, tolong pimpin doanya pagi hari ini. Baik, Bu. Kawan-kawan semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan, sudah sarapan Yan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tempe tadi, Alhamdulillah, Bu. baik. Saya sekalian mengecek kehadiran ya ini. Baslina Nabila ada ya. Gimana Nabila? Bu. Sudah sembuh? Masih Sudah demam ya. sedikit, Oke. Bu. Ya, sepertinya lengkap ya. Ada Husnil, ada Mesa, Yunita, Sri Wahayu gimana? Sinyalnya hari ini aman ya? Insya Allah aman Bu. Doakan saja Bu ya. Ada Wiwin juga dan Ahmad Sopa. Oke. Hari ini ya kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran minggu lalu ya. Tapi sebelum itu kita akan bermain tebak gambar. Siapa yang senang main tebak gambar? Bu. Semuanya. Oke. Nanti yang bisa menjawab gambar dengan benar akan saya kasih coklat secara virtual. Oke. Silahkan dulu dilihat gambarnya ya. Oke. Gambar pertama. Iya, gambar apa ya ini kira-kira? Husnil bisa jawab nggak? Berang-berang kah, Bu? Oh, berang-berang. Kalau Mesa gambar apa kira-kira ya? Kayaknya gambar apa ya Bu ya? Tikus Bu. Gambar apa coba? Tikus. Kita lihat ya, ini gambar apa kira-kira ya? Oh, ternyata ayam yang berbulu ya. Aduh, salah semua. Berarti coklatnya nggak jadi nyampe. Sekarang gambar yang kedua ya. Coba Yunita jawab kira-kira gambar apa ini dari kakinya? Udah, Bu. Udah. Coba si Wiwin gambar apa Win kira-kira Win? Sapi, Bu. Sapi. Wah, imajinasi kamu luar biasa ya. Ini Coba pasti kita lihat harimau Bu. gambarnya benar apa enggak ini? Oh, ternyata hiu ya. Hiu yang pakai kostum kayaknya dia. Gambar terakhir, coba kita lihat ya. Ayo yang bisa jawab. Coba Sopa, sama Sopa gambar apa nih kira-kira Mak? Buaya, Bu. Apa? Buaya. Buaya. Coba si siapa? Nabila, gambar apa kira-kira Nabila? Kalau dari gambar ini kucing sih, Bu ya. Kayaknya kucing ya. Oke, kita lihat gambarnya adalah iya, bawahnya ternyata elang ya. Ini kaitannya dengan pembelajaran kita apa ya? Ada yang nggak bisa jawab nggak? Iya, karena kita ya belajar tentang cerita fantasi, kita belajar tentang hal-hal yang mustahil ya. Itu kan gambar-gambar yang mustahil ya, nggak ada kayaknya di dunia nyata gitu ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran fantasi, teks fantasi, kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada minggu yang lalu ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja struktur dari teks cerita fantasi? Siapa yang bisa jawab? Ya Bu. Silakan, Wahyu. Iya, struktur itu kalau pembelajaran kemarin ada orientasi, setelah itu komplikasi dengan resolusi ya Bu ya. Ya, terus apa lagi? Satu lagi. Udah, Bu. Udah Iya, Bu. Koda. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Sri Wahayu, sudah pintar ya, hebat. Berarti Udah coklat ya Bu ya. pembelajarannya diingat. Ya, nanti saya kirim coklatnya secara virtual ya. Oke. Siapa yang bisa menjawab tentang kaidah kebahasaan? Satu saja boleh. Siapa yang bisa jawab?
Ada yang bisa jawab? Tidak, Makna Bu. kiasan, Bu. Gimana? Makna kiasan? Makna kiasan boleh. Ada lagi? Tidak Ada tahu, dia. Bu. Oh, Lupa, Bu. ya, ada dialog biasanya. Apa, Mesa? Lupa, Bu. Oh, lupa ya. Aduh, kamu sepertinya harus belajar lagi membaca buku ya. Oke. Ya, Bu. Baik. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan belajar tentang menyajikan teks cerita fantasi ya. Artinya kamu akan membuat sebuah produk berupa tulisan yang isinya adalah cerita fantasi. Nah, bagaimana caranya ya? Kita perhatikan langkah-langkah berikut ya. Oh, ada gambar lagi ternyata. Kita lewatkan saja ya. Nah, ya. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya ini tadi ya, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita yang imajinatif ya, secara tulis. Nah, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan pertama, kalian akan diarahkan untuk membuat rancangan, ya, merancang kerangka cerita imajinasi secara tulis dengan memperhatikan struktur yang 4 tadi, ya. Nah, baik, sebelum itu silahkan kalian tonton dulu video ini, ya. Nanti akan ada pertanyaan dari video ini. Oh, are you doing magic? Apakah terdengar suaranya, anak-anak? The wand is the wizard, Mr. Potter. Oh, Oh, maaf, terpencet. Sepertinya ini ya. Maaf, saya ulang lagi. Ya. Ini ibunya grogi ini ya. Jangan grogi, Bu. Oke, tadi filmnya mana ya tadi ya, sahabat anak-anak. Kayaknya udah pernah nonton semua deh ya, udah tahu itu film tentang apa ya. Kita saksikan sebentar ya. Oke. Ya. oh, are you doing magic? Let's see then. The wand chooses the wizard, Mr. Potter. No, definitely not. Stop. It's Leviosa, not Leviosa. Ridiculous. This class is ridiculous. 1, 2, 3. Oke, siapa yang bisa jawab ini filmnya film apa ya? Siapa Film yang bahasa pernah nonton? Inggris, Bu. Harry Potter. Film bahasa Bu. Inggris Harry ya, memang pakai bahasa Inggris ya. Bu. Film apa coba? Yunita pernah Harry nonton Potter, film Bu. Harry Potter ya? Yang lahirnya tahun 90-an pasti tahu banget ini, kalau ini pasti film yang pernah booming di masanya ya. Sampai si Daniel Radcliffe itu dulunya pernah menjadi aktor dengan bayaran termahal ya. Karena film ini. Nah, film ini termasuk genre cerita fantasi. Nah, karena apa? Coba kita lihat sebelumnya ya, sesudahnya. Nah, coba Yan, baca Yan, soal pertama Yan. Halo Yan. Hal mustahil apa yang dapat kamu temukan dari film tersebut? Nah, hal mustahil apa yang dapat kamu temukan dari film itu? Coba, siapa yang bisa jawab? Sihir, Bu. Iya, ada sihirnya ya, dan kita anggap bahwa sihir itu mustahil, tidak mungkin ada di dunia yang kita alami sekarang ini. Pertanyaan kedua, coba Mesa yang jawab, Mesa. Apakah salah satu kemustahilan itu dapat terjadi? Tapi Bu, ada orang yang bisa santet seperti itu, Bu. Itu termasuk sihir apa Apakah enggak? kamu pernah melihat secara langsung? Tidak, Bu, dengar-dengar aja, Bu. Tidak ya, kita anggap itu sebagai sesuatu khayalan, imajinasi saja ya. Yang terakhir, coba Husnil, jawab Husnil. Apa yang membedakan teks fantasi dan legenda? Kalau legenda itu khas tertentu, kalau khas daerah tertentu, kalau fantasi itu nggak khas tertentu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, bagus jawabannya ya. Kita beri tepuk tangan untuk semua teman yang sudah menjawab. Jawabannya betul semua ya. Nah, oke. Sekarang, sebelum tadi ya, tujuan tadi ya, tujuannya adalah kita mau membuat teks ya. Tapi sebelum itu, kita kan akan membuat
kerangkanya dulu, ya. Nah, pada pembelajaran ini kalian akan ditanyai ya, bagaimana cara merancang ide cerita yang sebelum ada ya, belum ada terus dijadikan sebagai tulisan lengkap. Berarti kita akan membuat sebuah kerangka tulisan ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Oke. Di kelas ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti saya bagikan kelompoknya 4 orang dari kelompok A dan 4 orang kelompok B. Dan masing-masing nanti akan membuat satu buah kerangka berdasarkan pengalaman masing-masing. Yang pertama, coba lihat ya. Nanti juga saya akan membagikan LKPD melalui WA group ya. Baik, yang pertama, coba kalian ingat-ingat kejadian tidak biasa yang pernah terjadi pada kalian atau pernah kalian dengar. Kayak Mesa tadi tuh, pernah dengar katanya santet, ya kan? Atau mungkin pengalaman pribadi juga boleh. Maksudnya pengalaman tidak biasa itu seperti apa, Bu? Misal, kamu pernah nemu duit di jalan sekoper. Itu tidak biasa ya, tapi bisa terjadi. Atau misalnya pengalaman kalian jatuh ke sumur gara-gara mau ngambil kucing misalnya, ya kan? Itu tidak biasa, tapi bisa terjadi. Itu langkah-langkahnya. Nanti kalian diskusikan boleh. 4 orang tadi diskusikan mau mengambil pengalaman siapa yang paling menarik, yang akan nanti dijadikan sebuah cerita. Oke? Udah paham ya? Ini langkah yang pertama. Mudah sekali. Langkah yang kedua adalah, nah, nanti di LKPD kalian tuliskan tuh idenya. Langkah yang kedua, menambah. Coba Bu Snil baca dulu perintahnya yang nomor 2 ini. Galilah ide cerita. Galilah ide cerita dari sumber lain seperti novel, cerpen, atau film melalui internet. Tujuannya untuk menemukan unsur kemustahilan atau fantasi pada ide cerita yang telah kamu dapat. Oke, pada tahapan ini, kamu nanti akan diberikan kebebasan membuka gawai. Tujuannya untuk apa? Oh, boleh untuk nyari sumber dari internet, dari novel, atau dari cerpen. Mau apa yang mau dicari, Bu? Ide tambahan. Tadi misalnya si Yunita ya pernah nemu uang sekoper, dibawa pulang tuh uangnya. Tahu-tahu pas sampai rumah uangnya tuh goncang-goncang, seperti mau keluar gitu. Seperti ada yang pengen keluar. Setelah dibuka sama Yunita ternyata ada batunya, mutiaranya misalnya. Itu kan mustahil ya. Jadi ide kamu yang sudah pengalaman kamu pribadi dikaitkan dengan sesuatu yang kamu imajinasikan sendiri ya. Itu diskusikan dengan kelompok. Boleh apa saja. Boleh hewan, nambah hewan imajinasi boleh. Boleh menambahkan sihir-sihir boleh. Atau boleh yang paling bagus ya, boleh kembali ke masa lalu kah atau kembali ke masa depan. Sampai sini kira-kira paham nggak? Paham ya? Paham ya? Oke, lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah, nah ini paling gampang ya, mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan Ahmad Sopa? Coba baca dulu soalnya. Ahmad? Putus, Bu. Maaf, Bu. Saya yang putus-putus ya? Saya, Bu, sepertinya, Bu. Oh iya. Silakan baca. Deskripsikan latar dan tokoh serta perwatakannya secara jelas. Tujuannya untuk membantu kamu mendapatkan gambaran cerita. Iya, pada tahapan ini kamu akan menambahkan tokoh-tokoh, menambahkan latar. Kalau tadi misalnya kamu ingin menambahkan latarnya masa lalu. Latarnya apa? Oh, tahun 80-an misalnya. Atau masa depan. Ya, atau boleh juga menggunakan latar tempat. Misalnya Ahmad Sopa mau bikin cerita di Mars sana. Ya, itu sesuatu yang mustahil ya, tidak mungkin. Dari sini berangkat dari sini itu sudah sesuatu yang mustahil semuanya. Kembangkan secara liar pokoknya imajinasi kamu kemana saja ya. Nah, yang kedua adalah membuat tokoh. Nah, kalau di sini tokohnya boleh manusia biasa ya. Karena seperti pelajaran kemarin ada fantasi irisan dan fantasi full atau sempurna ya. Yang irisan itu ada yang manusia aslinya, cerita aslinya, tapi ditambahkan dengan fantasi. Ada yang full seperti Harry Potter tadi, semuanya palsu, semuanya itu imajinasi. Ya, nah itu tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kamu udah dapat gambaran, oh wataknya ini jadi kepala sekolah nih, wataknya gimana ya?
oh yang ini jadi tuyul nih, wataknya gimana ya gitu. Kamu harus sudah bisa mengembangkan itu tadi ya. Nah, yang paling penting adalah menyusun rangkaian kejadian dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Koda ini kita sepakati ya, boleh ada atau boleh juga tidak. Kalau ada berarti disematkan amanat di situ. Gimana Bu cara nyusunnya? Ya disusun sesuai dengan urutan ya. Coba saya tanya Yunita, kira-kira isi orientasi itu apa ya sesuai dengan pembelajaran kita kemarin? Ya Bu, orientasi itu pengenalan tokohnya ya Bu? Bagus sekali, 100 ya. Orientasi itu isinya pengenalan tokoh, pengenalan latar, betul. Mesa, komplikasi isinya apa ya Mesa? Komplikasi, nggak tahu Bu. Aduh, nggak tahu ya. Ini kayaknya harus belajar les dengan saya. Saya Bu. Iya, Saya coba lagi. Yunita jawab. Komplikasi itu isinya konfliknya Bu, masalah-masalahnya ya? Betul, komplikasi. Kita cek Google Bu. Nggak ada. Oh iya, boleh. Nggak ada. Tapi harusnya udah tahu ya, kan kita belajar minggu lalu ya. Saya Ya, lupa komplikasi belajar malam tadi isinya. Bu, begadang. Iya, lain kali belajar ya Mesa. Isinya adalah apa tadi Mesa? Coba diulang. Komplikasi adalah tentang Apa tadi Yunita? Isinya konflik, masalahnya. Konflik, ya, Bu. konflik tentang munculnya masalah. Di sini ada kejadian kejar-kejaran, peperangan boleh, ada kejadian apa namanya, adu mulut juga boleh ya. Pokoknya yang sesuatu yang muncul masalah di situ. Nah, kalau resolusi apa Wahyu? Ya Bu, Resolusi apa? resolusi Bu ya. Iya. Resolusi itu akhir dari cerita Bu ya. Oh iya, lebih tepatnya pada penyelesaian masalahnya. Nanti kamu Oh susun. iya, penyelesaian masalah Bu, benar. Iya, setelah peperangan akhirnya udah gencatan senjata, kedua kubu saling bermaaf-maafan misalnya, lebaran gitu. Terakhir koda, apa itu koda, Nabila? Koda itu pesan-pesannya ya Bu ya, yang bisa Iya, ditangkap ya Bu. bagus sekali. Iya, betul. Kadang-kadang ada penulis tuh yang pengen amanatnya tuh tersurat gitu, tersurat secara gamblang, makanya dibuatnya koda. Boleh kalian tulis, boleh juga tidak. Tapi kesepakatan kita di sini kita tulis aja ya, biar kamu bisa berlatih menuangkan amanat. Oke? Nah, itu tadi udah penjelasan masalah LKPD ya. LKPD-nya sudah saya kirim ke grup kelas. Pada tahapan ini kalian akan membuat jadwal ataupun perencanaan pengembangan cerita. Karena pengerjaan penulisan ini tidak akan seperti proyek besar ya, kita akan kerjakan di sekolah, tapi saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Pada pertemuan besok, selanjutnya ya, nanti kita akan yang pertama mengembangkan pokok peristiwa. Jadi yang tadi, yang rangkaian tadi ini akan kita kembangkan menjadi paragraf yang utuh, ya, seperti cerita yang asli, seperti itu. Boleh nanti kamu pilih, terserah, mau satu kelompok itu mau ngetik pakai HVS boleh, tulis tangan juga boleh, atau ya nanti kita bikin storytellingnya boleh juga. Yang kedua, menentukan judul. Ayo, coba siapa yang bisa jawab, kenapa setiap nulis cerita, judul itu selalu di terakhir? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, saya coba ya Bu. Nabila. Kalau menurut saya, kenapa judul itu di akhir? Karena judul itu menggambarkan keseluruhan isi cerita, Bu. Jadi ceritanya harus ada di duluan. awal ya, Nabila? Kenapa nggak di awal ya? Ya karena ceritanya harus jadi dulu, Bu. Baru Iya, bisa menggambarkan. betul. Karena kita tuh judulnya. harus kadang-kadang nulis tuh kan ganti-ganti ya. Nulis tuh pengennya ini, usah pengennya ini, dihapus tulis, hapus tulis. Makanya judulnya ditaruhnya di terakhir. Oh, dan judul kalau cerita fantasi ataupun cerita narasi itu kan nggak mesti sama dengan isinya ya. Misalnya terserah kalian lah yang menarik pokoknya. Yang ketiga, pertemuan besok juga kita akan menelaah atau merevisi. Saling kelompok akan memberikan koreksian atau evaluasi pada pekerjaan kelompok teman yang lain. Nah, yang ini langkah keempat ini ya, kalian nanti boleh menulisnya di HVS, di print kah, atau nanti kita bikin video storytelling ya, diupload ke YouTube. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Yang mau tanya siapa? Cukup? Cukup Bu. Oke, cukup ya. Si Wiwin, cukup Win?
Ya, cukup, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, langkah selanjutnya adalah silakan ya. Pada tahapan menyusun jadwal pembuatan ya, silakan kalian buat sekarang rancangan yang akan kalian buat tentang video tentang teksnya secara berkelompok. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Bu, Iya, Mesa. menelaah untuk merevisi itu gimana ya, Bu? Iya, nanti setelah teksnya jadi, teksnya cerita, kan akan bertukar dengan kelompok lain. Ya, teks kamu akan dikoreksi oleh kelompok yang lain. Pada tahapan ini, kelompok lain itu akan membaca, menelaah kira-kira ini cocok nggak ya di orientasi, ini cocok nggak ya di koda. Oh Bu, ini kelompok ini kodanya tidak ada. Atau masalahnya nggak lengkap Bu, cuman duduk terus ngomong-ngomong pulang, nggak ada komplikasi seperti itu. Atau dari bahasa Bu, ini banyak tiponya, banyak typonya. Atau titik komanya nggak jelas, nanti ke kelompok lain itu akan berlaku seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk merevisi. Ya, Paham, Mesa? Bu. Malu dibaca teman, Bu. Nggak apa-apa, ini adalah proses kita belajar ya. Setelah kalian buat, kalian juga harus mikir nih, ih ternyata tulisan teman salah, padahal punya kita salah juga gitu ya. Tapi kita tahu dengan mengoreksi itu, kita tahu kesalahan kita di mana, seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Bu, sambil bertanya. satu aja ya, Bu. Gimana? Bu, Bu. Satu Ya, kelompok Husnil. satu saja ya, Bu. Satu kelompok satu saja. Satu kelompok ya. satu saja ya, Bu. Iya, Husnil, satu saja. Susah, Bu. Yang Gimana? satu kelompok sama Mesa siapa ya? Oke, silahkan kalian tentukan sendiri kelompoknya. Boleh Mesa dengan Husnil, dengan Yunita, atau dengan Pak Ahmad, dengan Ahmad silahkan. Ya, selebihnya pokoknya 4 orang ya. Bu, ini berdasarkan pengalaman ya Bu ya? Ya, tadi kan saya bilang memunculkan ide pengalaman masing-masing ya. Nah, pilih salah satu di antara 4 orang ini mana cerita yang paling menarik. Seperti itu. Bu, kalau pengalaman ketemu pocong itu bisa masuk cerita fantasi nggak Bu? Bisa, Coba ya. saya kembalikan. Bisa ya? Bu, bisa nggak? Ya bisa Bu. Kelompok kami Bisa. bikin cerita pocong aja Bu. Teman-teman yang lain kira-kira kalau cerita mistis boleh nggak diangkat ya? Horor. Boleh, jadinya Bu. mitos ya. Boleh, boleh saja. Tapi gimana ya? Ya, terima kasih Bu. Ya boleh ya, boleh saja. Ini saya lupa tadi ngomongin masalah horor ini. Boleh ditambahkan dengan latar atau alur yang mustahil banget gitu, pocong misalnya di mana gitu pokoknya ya. Jadi dia bukan cuma cerita mitos ya, bukan cerita horor, tapi cerita fantasi gitu yang di luar pemikiran manusia biasa. Ya, ada pertanyaan lain? Sambil nulis boleh ya, sambil bertanya. Kalau tokohnya bisa terbang, terus bisa teleportasi, itu bisa ya, Bu ya? Bisa sekali, Iya. bagus itu boleh. Asal harus jelas ya tokohnya, wataknya seperti apa gitu. Oke, waktunya habis. Oh, habis. Waktunya habis ya. Siapa yang mau tampil duluan? Ayo, nanti teman-temannya akan mengoreksi. Husnil boleh? Ada mau menceritakan tentang cerita apa? Rancangan yang sudah dibuat boleh cerita tentang apa? Atau ada teman lain yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu, Gila. jadi PR, Bu. Gimana? Boleh jadi PR. Cuman kita harus ada konsep dulu hari ini ya. Karena hari ini tuh kita buat rancangan. Siapa yang sudah? Yunita, sudah Yunita? Belum, Bu. Masih mikir, Bu. Saya tanya Ian aja deh tadi, karena Ian sudah punya cerita pocong ya. Coba ceritain gimana tulisannya. Serem, Bu, cerita pocong. Baik Bu, Nggak apa-apa, ini masih pagi. iya, tapi belum selesai nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, coba ceritain sedikit aja. Iya, tapi melompat ini Bu ke langsung bikin judul. Pocong kan emang lompat-lompat. Oh, langsung judul. Iya. Oke, gimana Yan? Gimana Yan? Jadi kejadiannya itu ketika saya waktu kecil masih pulang ngaji itu Bu, di pohon pisang itu nampak putih. Saya pikir karung kan, ternyata pocong. Nah, jadi terus kamu kami gimana lari Bu. ekspresi kamu? Iya. Lari Bu. Kamu tuh harusnya deketin dulu itu pocong beneran bukan, jangan-jangan beneran kamu. Ya kan? Harusnya dipastikan dulu ya.
Lu jadi Ya, serem nih pagi ini. Oke. namanya takut, Bu. Kasihan. Ya, Bu. Iya, makasihan ya. Bagus ya, tapi Tambahin kalau boleh, bisa cari Bu? cerita lain ya. Gimana? Kalau nambahin yang pocong tadi, jadi nanti pocongnya sama Pak Iannya bertengkar sama pocongnya, terbang-terbang. Bisa nggak, Bu? Bagus. Bisa ya, Bu? Iya. Iya, Jadi kayak film jadi Indosiar ya, terbang-terbang gitu ya. Iya. Judulnya Bisa ya, Azab. Bu, ya? Oke, bagus Husnil. Iya, boleh. Nanti boleh dipikirkan Ian ya. Bagus. Oke. Iya, Bu. Kita bertepuk tangan dulu untuk Ian. Sudah menampilkan ceritanya walaupun baru separuh ya. Yang lain juga harus. Saya pantau pengerjaan tulisannya lewat WA ya. Ketua kelas, Ian, tolong koordinasi kawannya. Kita Iya, Bu. akan saya pantau nih penulisannya di rumah ya, sudah sampai mana begitu. Oke. Baik, sekarang ya kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu saya mau tanya Wiwin dulu, Win. Coba hari ini apa pembelajaran yang sudah kamu pelajari, Win? Coba. Hari ini pelajaran yang sudah kita pelajari bagaimana merancang, kemudian menemukan ide dari pengalaman-pengalaman, kemudian dari hayalan-hayalan yang terjadi, terus dibuat dalam bentuk cerita secara garis besar ya, Bu. Oke, bagus. Apa yang kamu rasakan, Win, ketika melakukan pembelajaran hari ini? Mungkin banyak hayalan-hayalan, Bu. Jadi banyak yang hayalan, mungkin ya. ada cita-cita saya yang belum tercapai, mungkin bisa saya hayalkan, bisa dijadikan. Oh iya, bagus. Kalau misalnya Wiwin dulu punya pengalaman buruk tentang pacarnya ya, boleh. Ya, wow. Pacarnya nanti berubah jadi monster apa gitu ya, boleh sekali ya. Pernah pacaran, Oke, Bu, dimarah, Bu. Oh iya, bagus. Anak alim. Iya, anak soleha. Terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini bagus sekali, semangatnya luar biasa. Saya ingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa kita akan nanti membuat sebuah cerita secara utuh. Baik, Ibu akhiri hari ini, pertemuan hari ini. Saya tutup ya. Nanti doanya mungkin akan di pelajaran terakhir ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Hati-hati, Bu. Baik, Bu, saya kembalikan. Silakan stop share screen. Ya, terima kasih Bu Lilis, Anda menggunakan waktu 26 menit ya. Nah, baik, sekarang kita akan memberikan masukan ya supaya kualitas pembelajaran ya nanti dari waktu ke waktu semakin baik. Nah, silakan dari teman-teman dulu. Langsung saja ya, kita menggunakan waktu secara efektif. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan saran, komentar ya? Bu Wiwin nampaknya sudah siap ya. Iya. Oke, Tadi silakan. itu yang saya paling ingat waktu pembagian kelompok, kayaknya lupa bagikan kelompok ya. Jadi pada saat silakan anak-anak, kita jadi bingung kelompok kita yang mana. Mungkin lupa Ibu ya. Gitu aja Bu, yang paling saya ingat itu pembagian kelompoknya itu. Kalau sudah dari awalnya sudah baik sekali, termotivasi, ada gambar-gambar yang memang benar-benar ada imajinasinya ya. Terus tebak-tebakannya saya rasa sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Oke, baik, satu lagi silakan. Terima kasih Bu Wiwin ya. Oke, komentarnya bisa ke komponen-komponen praktik mengajar ya. Nah, itu yang disoroti langsung gitu ya. Mana yang sudah baik, komponen apa. Jadi Anda tahu persis, oh ini apersepsi, oh ini pemberian motivasi. Nah, itu ya disebut ya. Oke, mari belajar memberikan masukan yang baik. Silakan. Terima kasih Bu Wiwin sudah mengawali. Ya, satu lagi, ayo. Bu Snil, boleh sedikit? Ya, silakan Bu Snil.
Terima kasih Bu Lilis, tadi sudah baik pada pendahuluannya, menurut Usul sudah baik, penutupnya juga. Cuman beberapa sedikit saja Bu Lilis hanya ingin menanyakan karena ini sedikit waktunya ya Bu Lilis. Nanti kalau misalnya langkah pertama anak itu merancang itu kan mencari ide. Kalau yang dipraktekkan Ibu nanti berarti kan dia langsung, tadi Ibu jelaskan langsung. Kalau rencananya di kelas kan satu-satu ya Bu ya. Anak mencari ide, anak dulu mencari ide. Seperti itu kah Bu? Enggak. Itu tadi awal langsung ya Bu ya? Itu bagian penjelasan dari itu Bu. Nah nanti tadi kan LKPD-nya kan sembari saya kasih, sembari saya menjelaskan. Nah di tahapan yang tadi saya bilang itu bagian pengerjaannya itu kan LKPD udah lengkap di situ. Oh berarti di LKPD ada gitu ya Bu ya? Tadi penjelasan aja iya. Iya siap. Terima kasih Bu Lilis. Ya baik, terima kasih. Bu Niken dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Selamat ya buat Bu Lilis, hari ini sudah dapat mempraktikkan ini ya, mengajar peer teaching di hadapan teman-temannya dengan baik, menurut saya baik ya. Bu Lilis bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, dari awal sampai akhir. Bu Lilis memang pembawaannya ini menyenangkan, penuh semangat ya, membuat anak-anak itu gembira. Jadi hampir tidak ada jeda ketika anak-anak terus ini nggak ada semangat atau gimana, karena gurunya terus membawa. Nah, itu membuat Bu Lilis jadi kelihatan sangat tergesa-gesa sehingga kurang dapat memanfaatkan waktu dengan baik ya. Harusnya diberi waktu 30 menit, tapi Bu Lilis memanfaatkannya hanya 26 menit. 4 menit itu lama. Ya, 4 menit itu lama dan Bu Lilis bisa membuat pembelajaran yang lebih tertata dengan 4 menit itu ya. Tadi interaksinya sudah bagus ya, Bu Lilis sudah menggunakan banyak model interaksi, ada yang searah, 2 arah, lalu 3 arah. Tapi tadi benar kesempatan untuk berdiskusi juga kurang. Ya, selain itu untuk ini penggunaan bahasa, ya bahasa tulis terutama tadi mencolok sekali. Saya melihat masih banyak kesalahan, ya terutama penggunaan huruf kapital, tanda baca. Ya, kalau kalimat perintah ya harus ada tanda serunya, kemudian tanda titik, seperti itu. Ya, saya rasa itu nanti bisa diperbaiki. Tapi secara keseluruhan menarik praktiknya ya. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Niken. Nah, sekarang gantian Bu saya ya. Bu Lilis, bagaimana perasaannya setelah mengajar? Lega Bu. Campur ya, ada sedikit ya rasa bersalah juga karena kekurangan kecepatan waktu tadi, kurang lengkap 4 menit. Yang Bu Lilis rasakan ya dari proses yang tadi berlangsung dengan rencana ya, rencana yang sudah dibuat, apakah sudah relevan, sudah sesuai dengan langkah-langkah? Coba dipikirkan dulu, jangan buru-buru menjawab. Iya. Ya, sepertinya masih ada yang kurang Bu di beberapa tahapan, seperti yang Bu Wiwin sampaikan tadi, membagi kelompok itu kurang jelas, arahan kelompoknya. Oh iya, tadi ada yang kurang satu lagi, saya memberikan kesempatan mencari ide dari berbagai sumber, itu tidak saya sampaikan tadi. Ya, baik ya, mungkin itu ya yang bisa dari Bu Lilis kurang. Tidak apa-apa ya, jadi kita mencoba lagi ya, melihat, aduh, harusnya saya seperti ini, kok saya begini, pasti ya itu ya, ada sesuatu, atau oh saya sudah saya ikuti semua, saya sudah pastikan bahwa semua sudah sesuai dengan langkah. Nah itu baik sekali ya untuk peningkatan. Ya, saya sangat setuju yang disampaikan Bu Niken ya, bahwa dari aspek kepribadian ya, Ibu sudah mengajar dengan penuh semangat ya, hangat gitu ya, ceria, menyenangkan gitu ya. Itu sudah awal yang bagus Bu Lilis ya. Jadi itu perlu dibangun ya.
bisa membangkitkan motivasi ya. Nah, ekspresinya sudah bagus ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Bu Lilis kurang bisa membagi waktu dengan baik ya. Waktu yang disediakan 30 menit, tetapi bagian pendahuluan itu cukup lama. Hampir 20 menit. Ya, 19 atau berapa menit. Nah, itu proporsi yang kurang ideal ya. Jadi nanti cukup pada kegiatan membuka mungkin 5 menit. Ya, intinya itu 20 menit karena akan menggunakan problem based ya, kemudian project based gitu kan. Nah, lalu penutupnya 5 menit. Nah, itu perlu diatur ya supaya bagian inti itu mendapat porsi yang cukup besar ya. Nah, lalu terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Tadi di awal bagus sekali ya, ice breaking-nya itu kan dipilih sesuatu yang bisa, oh ya ternyata gambar-gambar yang ditampilkan tadi ya cukup membangun ya imajinasi anak-anak gitu kan, yang dipotong itu kan, maksudnya tidak lengkap. Misalnya ini gambar apa kira-kira anak-anak gitu kan, ada yang menjawab Bu Yunita misalnya itu gambar kuda ya. Gambar kuda gitu kan ya. Coba Bu Mesya apa? Gambar sapi misalnya. Misalnya. Ya, tadi dan begitu. Nah, lalu dibuka ternyata bukan. Nah, mungkin baik digali. Mengapa gambar sapi? Nah, mengapa? Pertanyaan mengapa itu mengajak anak untuk berpikir kritis juga ya, berpikir tingkat tinggi. Oh, karena dari aspek kaki, bentuk kakinya seperti apa, nah misalnya begitu. Nah setelah dibuka, loh kok bukan kaki, apa yang terjadi? Nah itu digali. Nah lalu interaksi di situ sebetulnya kalau tadi ya Bu Lilis ke Bu Yunita, Bu Lilis ke Bu Mesa, itu interaksinya hanya searah, jadi guru kepada siswa. Tetapi kalau pertanyaan Bu Yunita tadi, respon Bu Yunita tadi menjawab kuda gitu ya. Nah, kuda itu dilempar, diminta melanjutkan gitu ya, memberikan alasan. Ya, bagaimana? Nah, itu interaksinya dari satu hal ditanggapi oleh beberapa. Nah, itu multi arah ya. Jadi mungkin saya melihat dari sini nanti interaksinya lebih ditingkatkan lagi ya dalam kegiatan misalnya uji komprehensif ya nanti ya itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah kegiatan inti tadi ya, intinya kan membuat kerangka-kerangka ya untuk cerita yang mengandung imajinasi. Nah tadi pembagian kelompok saya sangat setuju ya, harusnya jangan dibiarkan karena guru itu tahu ya kondisi anak-anak, maka kelompok itu harus dibuat secara berdiferensiasi ya dan lengkap latar belakangnya. Nah itu bisa ditunjuk saja. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Anda diimajinasikan, Anda ya kalian diskusi di sebelah ya sini sebelah ini ya. Jadi seolah-olah itu kelas itu dikelola dengan baik gitu ya, terarah gitu ya, terarah. Nah, itu termasuk pengelolaan dalam diskusi kelompok. Jadi jangan dibiarkan. Ada parameter yang dinilai ya di situ ya, bagaimana mengelola ya kelas secara dalam diskusi kelompok, secara individual gitu ya. Nah, itu nanti perlu mendapat penekanan, maka di kegiatan inti perlu waktu yang cukup banyak ya. Nah, itu. Lalu, nah, Bu Lilis selama ini kan juga menyiapkan LKPD. Di mana LKPD itu tadi? Kok tidak dimunculkan, tidak disiapkan, ya? Nah, dalam pembelajaran daring ditunjukkan juga. Nah, anak-anak, Anda akan mendiskusikan tentang ini ya, Pak, gagasan, ide cerita.
untuk cerita fantasi atau cerita imajinatif. Nah, tadi sudah bagus, mulai dari pengalaman, kemudian ditambahkan imajinasi, pilih itu juga boleh. Ya, atau berdasarkan apa media yang ada. Ya, tadi medianya sudah ada memang ya. Harry Potter ya, gambar tadi sudah ada, sudah diintegrasikan ya. Sudah cukup bagus ya. Bagus. Nah, tapi mendiskusikan masalah yang utama itu perlu dipertajam lagi ya. Nanti jangan hanya 5 menit atau 4 menit ya. Justru itu mendapatkan poin yang lebih banyak ya. Nah, diskusinya bisa diatur ya. Jadi LKPD-nya ditampilkan. Justru itu yang jelas. Kalau untuk pembelajaran langkah berikutnya nanti besok membuat karangan, jangan disebut dulu itu, supaya anak-anak itu fokus pada kegiatan hari ini itu apa. Nah, dengan demikian waktunya kan nggak molor-molor gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kegiatan inti untuk ini lebih baik terbuka loh ya, nggak boleh daripada nanti Bu Yuli diam saja ya, nanti malah menjerumuskan Anda ya. Jadi kegiatan inti itu digarap ya. Ibu menggunakan problem based atau project based gitu kan ya. Nah, itu baik ya. Jadi langkah-langkahnya diikuti. Lalu luarannya apa? Nah, luarannya. Nah, teman-teman juga bisa berkontribusi ya. Entah itu gambar ya, sederhana aja orat-orat apa gitu ya. Nah, itu bisa ditayangkan. Atau ini kan juga share screen itu kan bisa semua juga kan. Misalnya itu anak-anak ya, dianggap bisa. Coba ditayangkan hasilnya kelompok A. Itu berhasil sama. Ya, tadi kan belum berhasil sampai pada kerangka yang dibuat ya. Nah, itu. Jadi itu yang perlu jadi kalau tadi dapat porsi yang cukup banyak, saya kira sudah sampai pada kerangka yang dibuat. Jadi luarannya itu sampai ke sana. Ya. Oke, saya kira itu ya. Bu Lilis, tapi tetap semangat, nggak boleh luruh ya. Justru ini peer teaching itu kan latihan praktik mengajar ya, latihan praktik mengajar ya. Jadi ini kesempatan untuk mendapatkan masukan supaya komprenya bagus, PPL-nya bagus, UKIN-nya juga bagus, begitu ya. Nah, jadi nggak perlu kecil hati. Ada bagian-bagian yang sudah bagus ya, tetap semangat. Itu tetap diupayakan ya, tetapi yang kurang kita usahakan untuk menjadi lebih baik. Begitu ya, Bu Lilis. Terima kasih teman-teman, bisa beri aplaus atau reaction dari Bu Lilis ya. Oke, terima kasih banyak ya, luar biasa. Ya. Baik, kalau begitu ini saya stop dulu recordingnya supaya nanti bisa berganti.